Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari pengantar bisnis digital kelas A dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana sih agribisnis dibuat digital itu. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Dipersilakan kepada yang pertama. Perkenalkan, nama saya Antonius Sow dengan NPM 031. Perkenalkan, nama saya Putri Foza Fadilah dengan NPM 020. Perkenalkan, nama saya Nurwita Alivia Jondri dengan NPM 032. Perkenalkan, nama saya Regita Febrianti dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NPM 006. Next. Nah, jadi kan agribisnis digital itu terdiri dari dua kata, di mana terdiri dari agribisnis dan digital. Terus apa sih arti dari agribisnis itu? Jadi, agribisnis merupakan sistem rangkaian usaha yang dimulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usaha tani, usaha pasca panen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, dan berbagai usaha menghantarkan produk yang berbasis pada pertanian yang sampai ke konsumen. Lalu, digital itu apa ya? Next. Jadi, digital merupakan serangkaian data yang dibentuk dari rangkaian angka yang terstruktur atau perangkat elektronik untuk mengolah, menyimpan, serta membuat data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Antonius. Kepadanya, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu agribisnis digital. Next. Agribisnis digital adalah usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian dengan mengintegrasikan perangkat elektronik dalam suatu sistem. Biasanya, pemanfaatan digital ini diterapkan pada kegiatan distribusi atau pemasaran. Oleh karena itu, begitu diperlukannya agribisnis dibuat dalam bentuk digital karena industri agribisnis membutuhkan transformasi atau perubahan digital untuk meningkatkan efisiensi produktivitas serta menciptakan ketahanan pangan nasional secara jangka panjang. Nah, digitalisasi juga dibutuhkan guna mencapai praktik agribisnis yang baik dan akurat. Selain itu juga untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencegah ketertinggalan di sektor pertanian dengan negara-negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepadanya dipersilakan. Nah, yang selanjutnya, apa saja sih manfaat bisnis digital pada bidang pertanian? Next. Yang pertama yaitu memudahkan konsumen untuk berbelanja beragam kebutuhan. Lalu lintas yang kian macet membuat semua orang harus melalui perjuangan berat untuk berpindah tempat. Tak heran jika belanja online kini dijadikan pilihan oleh mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk belanja di pusat perbelanjaan. Tanpa perlu repot melewati kemacetan untuk sampai di suatu pusat perbelanjaan, konsumen bisa memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan mengakses internet melalui smartphone ataupun laptopnya. Konsumen juga tak perlu mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah, mengantri di kasir, hingga menenteng banyak barang di pusat perbelanjaan. Dengan belanja online, konsumen bisa melihat barang hingga bertransaksi kapan saja dan di mana saja, baik itu di kantor, di rumah, ataupun dalam perjalanan sekalipun. Yang kedua yaitu memudahkan para petani dalam menjual hasil pertaniannya. Berkaca pada pengalaman di beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemasaran hasil pertanian dengan menggunakan media online, seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Sepertinya bisa membantu petani untuk memasarkan langsung hasil panennya kepada konsumen. Dengan pemasaran online tersebut, konsumen lebih mudah mengetahui produk yang ditawarkan penjual. Calon konsumen dapat membandingkan dengan produk lain sebelum melakukan transaksi. Promosi juga menjadi lebih mudah dan murah, dan tentunya jangkauan pasar yang lebih luas hingga sampai keluar daerah.
Yang ketiga yaitu memudahkan para investor untuk berinvestasi di bidang pertanian. Investasi pertanian online adalah kegiatan menanamkan uang di sektor bisnis pertanian secara online. Nah, ada banyak platform yang menawarkan fasilitas ini dan tentu membuat investasi pertanian jauh lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Investasi online kini dilakukan banyak pihak, baik pebisnis perorangan maupun lembaga dan koperasi. Pebisnis pemula pun banyak yang melakukannya. Lahan pertanian bisa memberikan jaminan secara reguler kepada investor. Aset pertanian juga menawarkan tingkat pendapatan di atas 5% tiap tahunnya, karena permintaan kualitas lahan pertanian cenderung selalu tinggi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan para petani. Teknologi digital merupakan keniscayaan, tidak dapat dibendung dan tidak dapat dipungkiri kemajuannya. Hampir semua sektor kehidupan dari mulai urusan sejadah dan produk lainnya telah terbantu oleh kemajuan teknologi digital ini. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital sejatinya mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pada sektor pertanian. Penggunaan digital ini bisa dilakukan untuk mendukung mulai dari proses produksi pertanian, logistik, hingga sampai ke konsumen. Teknologi digital juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian akan mampu menjadi solusi antara keuntungan yang diperoleh oleh petani dari proses produksi dan juga dengan konsumen melalui bagusnya hasil kualitas pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sekarang kita mengenal apa saja kekurangan dari agribisnis digital dan bagaimana cara mengatasinya. Next. Nah, di sini ada kekurangan agribisnis digital. Kita menemukan 3 poin. Yang pertama, tergerusnya mata pencaharian para pelaku UMKM yang mengakibatkan banyaknya toko retail yang tutup. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dalam suatu wilayah yang memadai. Dari poin pertama dan kedua ini, permasalahannya hampir sama, yaitu dari modal awal yang lumayan tinggi, sehingga bagi sebagian orang lumayan sulit untuk mewujudkan bisnis digital ini. Namun, lain halnya bagi seorang pembisnis yang bisa mencari berbagai peluang dengan modal yang minim. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk mengakses aplikasi-aplikasi bisnis digital. Kebanyakan para petani di Indonesia itu masih awam dalam hal teknologi karena usia para petani yang berada pada rentan 40 tahun ke atas. Next. Nah, di sini ada cara mengatasi kekurangan bisnis digital. Yang pertama, memberikan bantuan dana bagi para pelaku UMKM dan memperbanyak membuka lapangan pekerjaan dengan pengembangan bisnis. Yang kedua, membangun infrastruktur di berbagai wilayah dengan bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta. Yang ketiga, menyediakan wadah belajar serta penyuluhan bagi orang-orang yang masih kurang memahami. Nah, kita sebagai mahasiswa perlu berperan dalam hal ini, seperti dengan mengadakan berbagai penyuluhan atau pengenalan bisnis digital itu sendiri pada masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurwita. Kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya apa aja sih contoh aplikasi digital pada bidang pertanian? Nah, saat ini ada banyak sekali aplikasi startup pertanian yang menyediakan segala kebutuhan konsumen di dalamnya. Adapun beberapa aplikasi tersebut, yang pertama Sayurbox. Sayurbox merupakan aplikasi bagi para konsumen yang ingin membeli sayuran maupun buah segar melalui smartphone mereka. Yang kedua, TaniHub. Aplikasi ini selain menyediakan berbagai kebutuhan dapur para konsumen dan menyejahterakan para petani, juga menyediakan berbagai program yang menawarkan banyak keuntungan bagi para UMKM. Yang ketiga, ada Habibi Garden. Aplikasi
ini merupakan aplikasi berbasis IoT yang dimanfaatkan oleh para petani untuk membantu merawat kebun, mulai dari mengecek pH tanah sampai pada memonitor hasil melalui ponsel pintar para petani. Yang keempat ada Proud. Aplikasi ini biasanya dimanfaatkan untuk mereka yang ingin berinvestasi di bidang pertanian. Selain itu, para petani yang bermitra dengan Proud akan diedukasi dan dimudahkan untuk mengirimkan barangnya kepada konsumen. Yang kelima ada CI Agriculture. Nah, aplikasi ini memanfaatkan teknologi Big Data Analytic yang berbasiskan analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone untuk meningkatkan kualitas pertanian dan menyejahterakan para petani. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari 5 contoh aplikasi digital yang bergerak dalam sektor pertanian di atas, dapat kita simpulkan bahwa penerapan bisnis digital ini sangat berperan penting untuk membantu para produsen maupun konsumen. Dengan adanya teknologi digital ini mempermudah proses kemajuan usaha pertanian di Indonesia. Selain itu, peran pemerintah juga menjadi hal yang penting untuk membantu mewujudkan kemajuan ini, seperti dalam hal infrastruktur, kemudahan akses pasar, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kolaborasi yang baik antara para pelaku usaha tani dan juga pemerintah dapat memberi peluang yang baik untuk seluruh aktor dalam sektor pertanian ini nantinya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.